Scary Night Radio, selamat malam untuk semua sahabat horor dimanapun kalian berada. Halo guys, tetap bersama gue Laras yang akan menemani sobat horor semua di malam mencekam di segmen Chemistry, cerita horor dan misteri. So ikutin terus Chemistry di Scary Night Radio. Sebelum mulai bantu klik subscribe dulu dong guys. Thank you. Oke sobat horor, kali ini gue akan menceritakan kisah tentang seorang driver ojol bernama Zulkifli. Zulkifli, seorang pria muda berusia 29 tahun, menggantungkan hidupnya sepenuhnya dengan ojek online. Tanpa mengenal lelah dan bosan, ia tetap menjalankan rutinitasnya sebagai driver ojol. Pagi, siang, dan malam tak pernah mengenal waktu. Demi melunasi cicilan motornya, Zulkifli sangat rajin untuk mencari pundi-pundi rupiah. Pada suatu hari, ketika Zulkifli memiliki niatan untuk keluar malam mencari rezeki dari hasil ojeknya, saat itu malam Jumat Kliwon tepat pukul 11 malam. Ia telah on-beat aplikasi dan mencari penumpang. Sebelum dia mendapatkan isyarat yang tidak mengenakan, beberapa tanda yang menghalangi Ijul. Tiba-tiba ia kehilangan kunci motornya yang ternyata terselip di celana kotor. Kemudian, ia juga mencium aroma melati dan ada temannya yang menghalangi Jul untuk keluar malam pada saat itu. "Ngopi apa Jul? Ngopi." Obay datang dari rumahnya sambil menghampiri Ijul yang sedang prepare dan mencari kuncinya yang terselip. "Ngopi-ngopi aja lu, bantuin gue dulu nih, kunci motor gue gak tau kemana, mana gue mau ngalong, ada-ada aja nih." Ijul gerendeng sambil mencari kunci, ditemani oleh Obay. "Buset deh Jul, tengah malam ini masih aja lu ngebit. Besok lagi, lanjutin, kasihan badan lu Jul, dibegal aja lu baru tahu rasa dah." Obay mengingatkan Ijul. "Gua mah bismillah aja bay, tanggung nih poin gue 18. Gue nyari lagi dah tupo 2, keburu kali sampai jam 12 malam. Gue juga baru bangun nih," saut Ijul. "Temen mah nyarain bye-bye aja Jul, apalagi nih malam Jumat Kliwon. Gue mah ogah, mana malam ini sepi banget lagi Jul. Siapa yang mau order?" "Mbak Kunti Jul." "Hahaha, double kill lo Jul, ketemu begal pas ketemu Mbak Kunti, lengkap banget tuh Jul. Candaan Obay pertanda kepada Ijul. "Congor lu kalau ngomong lu ya bay, amit-amit deh. Kalau gak gini cicilan gue kagak bakalan kebayar bay. Bodo amat dah, moga-moga aja gue gak ketemu apa-apa," saut Ijul. "Soalnya nih Jul, perasaan gue gak enak banget. Asli deh, intinya lu bye-bye ya. Kalau ada apa-apa lu kabarin di grup aja, kali aja ada yang nyaut," ucap Obay. Ketika perbincangan dengan Obay, tiba-tiba Jul pun mendapatkan orderan ke-19 poinnya. Mengantarkan orang dengan tujuan salah satu universitas di daerah Depok. Dengan senang, ia pun segera bergegas dan akhirnya kuncinya yang tadinya terselip ditemukan oleh Obay. "Nah ini kunci Jul, di celana kotor lu bego. Ampe budek juga lu gak bakal nemu tuh kunci Jul. Obay berkata sembari memberikan kunci kepada Ijul. "Yalah, gue lupa bay. Tadi sebelum tidur gue ganti celana dulu. Makasih banget bay, emang dah lu temen gue banget," Ijul berkata sambil kegirangan. "Ya udah sekarang bikinin gue kopi dulu napa Jul?" Soto bay. "Lah, ini gue udah dapat orderan, ngaco lu. Udah nih gue kasih goceng ya. Lu beli aja di si Akang tuh, kunci rumah gue tinggal." "Jul, lu mau nganter kemana? Hati-hati lu, perasaan gue kagak enak banget nih Jul," saut Obay. Ijul yang sedang bergegas hanya mengabaikan perkataan Obay. Ijul pun berjalan menuju titik penjemputan penumpangnya. "Pak Bambang tuku gendang ya?" tanya Ijul. "Iya betul sekali mas," saut penumpangnya. "Iya pak, pakai helm gak pak?" tawar Ijul. "Pakai lah mas, biar gak masuk angin nih saya," saut penumpangnya. "Jam segini ngampus pak?" tanya Ijul sambil mengendarai motornya. "Enggak mas, saya mau ngambil dagangan saya. Kan saya nitip di pos security tadi," saut penumpangnya. Seperjalanannya menuju lokasi,
Tiba-tiba Ijul mencium aroma melati di gang yang ia lalui. Bukan hanya Ijul, penumpangnya pun mencium aroma melati itu. Ijul menanyakan hal janggal pertamanya itu kepada penumpangnya. "Pak, Bapak pakai parfum melati ya?" tanya Ijul. "Enggak mas, saya juga tadi nyium. Kirain saya aja yang nyium wanginya," saat penumpangnya. Ijul pun berpikiran positif juga seperti penumpangnya, sambil terus mengendarai motor. Setelah sampai di area kampus, sang penumpang pun menunjukkan arah tujuan menuju kantor security kampus di dekat danau. Ijul pun menurutinya. Setelah sampai di titik pengantaran, Ijul pun menyelesaikan orderannya ke 19 poinnya. Setelah selesai mengantar, Ijul pun membakar sebatang rokok dan menunggu beberapa menit di dekat pos satpam untuk mendapatkan order ke-20 poinnya itu. Setelah menunggu beberapa menit, Ijul pun mendapatkan orderan ke-20-nya yang ia harapkan sebelum jam 12 malam. Tepat pukul 23.30, ia mendapatkan orderan dengan tujuan Jalan Juanda. Ijul pun tanpa berpikir panjang, ia langsung mengambil orderannya demi mendapatkan bonus ke-20. Zulkifli mengabari penumpangnya atas nama Lastri. Ijul pun ngechat supaya titik penjemputan dan orderan tidak fiktif. Ijul bertanya kepada penumpangnya melalui chat aplikasi ojek online-nya. Ijul pun menghampiri titik penjemputan. Setelah sampai di titik penjemputan, kurang dari 5 meter dia melihat dari kejauhan seseorang wanita setengah tua membawa bungkusan sarung batik menunggu di pinggir danau. "Bu Lastri ya?" tanya Ijul. Ketika Ijul bertanya, wanita itu hanya mengangguk 2 kali. Lantas Ijul memberikan helm untuk penumpangnya. Ijul pun bertanya kembali kepada penumpangnya. "Tujuan ke Jalan Juanda kan, Bu?" "Oke Bu, kalau gitu silakan naik," Ijul berkata sambil melihat penumpangnya dengan tatapan tidak biasa. Ketika penumpangnya hendak duduk di motor, seekor kucing hitam tiba-tiba mengeong kencang ke arah Ijul dengan mengeong seperti melihat hantu atau sedang berantem gitu guys. Ijul pun mulai merasakan hal aneh dan seketika udara di sekitarnya berubah menjadi sunyi dan angin tiba-tiba datang dengan kencang meniup dedaunan di dekat Ijul. Tapi Ijul tidak menghiraukannya. Bergegaslah Ijul melajukan motornya menuju akses keluar kampus menuju Jalan Juanda. Sepanjang perjalanan, Ijul mencium aroma bangkai yang tidak biasa ia cium. Kali ini bangkai ini mengikuti perjalanannya bersama penumpangnya. Sesekali Ijul pun menghentikan perjalanannya dan mengecek kendaraannya. "Bu, maaf sebentar, saya mau ngecek motor saya dulu ya Bu. Takutnya saya nginjek bangkai tikus apa-apa nih. Ibu nyium aroma nggak sedap nggak Bu?" saut Ijul. Penumpangnya pun hanya terdiam dingin dan hanya duduk diam dengan tatapan kosong ke depan. Ijul pun mulai merasakan kejanggalannya. Ijul pun mencoba mengabari Obay dan kawan-kawan ojek online-nya via Telegram. Ia mengirimkan pesan menyeluruh ke komunitas elit Lavan dengan kata, "Woi, yang masih pada melek, kalau gua ngapa-ngapa tolong cari gue. Nih gua Sherlock berjalan ya, soalnya aneh banget nih penumpangnya." Chat Ijul kepada tim elit Lavan di telegramnya. Setelah pengecekan, Ijul pun melanjutkan perjalanannya menuju titik pengantaran. Setelah keluar area kampus dekat putaran balik Depok menuju Margonda, Ijul bertemu dengan Daud atau Cemong dan Jarwo atau Jati. Ijul hanya berpapasan dengan Daud. Daud memberikan isyarat klakson untuk memberhentikan Ijul, tapi Ijul malah menghiraukannya dan tetap melanjutkan perjalanannya menuju Jalan Juanda. Keanehan ini disampaikan oleh Daud dan Jati ketika berpapasan dengan Ijul. Yang tidak biasa kini menjadi pertanyaan kepada Daud dan Jati. Ketika berpapasan dengan Ijul yang biasanya nyapa, nah kali ini dia hanya mendangakkan kepalanya dan menjawab klakson Daud. Jati pun bertanya kepada Daud, "Dari mana tuh si Arab? Keluar dari kampus?" tanya Jati. "Lah mana gue tahu, sendirian bae tuh bocah muter balik. Mau ke Margo kayaknya tuh." "Gabut banget Ijul," kata Daud. "Jangan gitu kan abang lu Mong," guyonan Jati. Jati pun membuka handphone dan melihat notif dari telegram yang dipasangkan pin oleh Jul. "Mong, bentar dah Mong, berhenti dulu. Si Arab ngirim ginian nih," kata Jati.
Ini lu lihat, Arab ngirim di Telegram, katanya kalau gua ngapa-ngapa tolong samperin. Dia juga ngirim live lokasi nih, Mong. Wah, agak beres nih, Mong. Barusan tuh bocah mau kemana? Coba gue telepon Arab, kata Jati. Coba dah lu chat, kata si Daud. Jati pun mengirimkan chat ke Ijul untuk bertanya di mana posisi dia. Tapi nggak ada respon sama sekali, cuman terlihat sudah dibaca sama Ijul. Kan menambah penasaran si Jati. Terus Jati pun nyuruh Daud untuk segera mengikuti Zulkifli dari live lokasinya itu. Daud mencoba nelpon Zulkifli 2 kali. Dan ketiga kalinya diangkat, tapi bukan suara Zulkifli, melainkan wanita sedang menyenandungkan lagu Jawa seperti sinden gitu. Daud pun ketakutan dan langsung memberikan handphonenya kepada Jati. Astagfirullah, Daud ketakutan. Ngapa lu, Mong? Tanya Jati. Tadi gue nelpon si Arab. Kok pas diangkat malah suara sinden yang gue denger dah. Daud pun ketakutan. Astagfirullah. Iya, Mong. Wah, kagak beres nih. Udah buruan kabarin bocah aja, siapa aja dah, kali aja masih pada melek. Setelah mengabari teman-teman ojolnya, Tole, Obay, Mawang, Beker, dan Jamet bergegas mengikuti arahan dari Jati. Dan mereka berkumpul di titik Zulkifli memberikan live lokasi di grup. Ketika di perjalanan, Ijul merasakan ada yang berbeda di sepanjang perjalanannya. Sudah hampir di titik pengantaran, tiba-tiba Ijul memasuki alam bawah sadarnya dan mengikuti arahan dari wanita ini. Ijul diarahkan menuju danau di pinggir jalan Juanda. Tanpa sadar, Ijul mengiyakannya dan berjalanlah menuju danau tersebut. Wanita itu pun menyuruh Ijul untuk tetap jalan. Sampai dikata berhenti baru berhenti. Ijul pun mengiyakannya saja. Grup elit Lavan pun berkumpul di titik dekat Ijul. Daud dan kawan-kawan berkumpul dan mencari Zulkifli. Jati pun menceritakan kepada rekannya tentang kejadian ini. Nah, udah pada ngumpul nih, cakep dah. Jadi gini, Bes. Gua sama Cemong mau ke Lenteng Agung tadi. Pas di belokan di tanjakan situ, gue papasan lah sama si Arab. Singkat cerita, mereka semua berpencar. Beberapa orang mencari ke arah lampu merah dan beberapa orang standby di dekat danau. Setelah menunggu dan saling mencari, Tole melihat Arab sedang berputar-putar di area jalan tol kosong yang belum beroperasi. Tole dan rekan-rekan pun heran, bagaimana bisa motor turun ke bawah, sedangkan harus melalui pagar beton bekas penghalang jalan. Tole dan kawan-kawannya saat itu menghampiri Arab yang sedang muter-muter nggak tahu arah. Ketika dideketin dan dipaksa stop, seketika si Arab pun jatuh dan pingsan. Dan terdengar suara Mbak Kunti tertawa di daerah situ. Rekan-rekan elit pun ketakutan, tetapi mereka harus segera menyadarkan dan memindahkan Ijul dari dalam tol tersebut. Mereka pun menyadarkan Arab dari pingsannya dan bertanya kepada Arab tentang kejadian yang dialamin. Saat itu, si Ijul pun menceritakan kronologisnya selama penjemputan hingga sampai saat ini. Ketika sedang menceritakan kejadian, tiba-tiba Arab ditimpuk bungkusan kecil berisi uang 660.000 di dalam bungkusan. Saat itu si Arab gak berani untuk membuka dan akhirnya dibuka oleh Beker. Sini dah Arab, gua aja yang buka, kata si Beker. Beker pun membuka dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Beker terkejut ketika dilihatnya uang nominal 660.000 di dalam sebuah bungkusan. Tole pun menegaskan kepada Ijul untuk tidak menggunakan uangnya dan segera mendatangi Pak Ustadz supaya tidak ada dampak di kemudian hari. Jangan dipakai dulu Rap, coba tanya Pak Ustadz Gopak. Kali aja dia tahu maksudnya nih duit apa, kata si Tole. Ketika Tole sedang berbicara kepada Ijul, suara tertawa pun kembali berbunyi dan menakutkan mereka. Dan segera mereka membantu Ijul keluar dari dalam area tol tersebut. Oke guys, sekian cerita horor dan misteri kali ini. Semoga bisa menemani kalian di malam mencekam.
Terima kasih Sobat Horor yang sudah mendengarkan Scary Net Radio. Kalau kalian suka dengan cerita horor kami, silakan klik like. Jangan lupa dong untuk komen cerita apa yang bisa aku ceritain untuk menemani malam pencekam kalian. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya biar kalian tahu kalau aku upload cerita terbaru nih. Dan jangan lupa klik subscribe agar kalian tahu cerita-cerita horor dan membuat bulu kuduk merinding dari channel YouTube ini. See you guys di part 2 cerita ini. Bye!